Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Sagita Pratnyani dengan NIM 19110312663 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, dalam pembuatan video kali ini saya akan membahas mengenai penanaman konsep pecahan di sekolah dasar. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu pecahan. Nah, apa itu pecahan? Pecahan berarti keseluruhan yang berukuran sama yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, sebuah pecahan memiliki dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Untuk lebih jelasnya, saya telah menuliskan contoh penulisan pecahan, yaitu seperti ini. Nah, ini penulisan untuk bilangan untuk pecahan 1/2. 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Nah, tentunya pecahan tidak hanya ada 1/2, tapi ada juga yang lainnya, yaitu 1/3, 1/5, dan pecahan-pecahan lainnya. Mari kita pelajari lebih jelasnya. Setelah kita mengamati contoh tadi, pecahan 1/2, nanti akan dilanjutkan menggunakan bangun datar yang diarsir. Tapi sebelumnya, syarat pecahan itu biasanya digunakan untuk menyatakan makna dari setiap bagian pecahan yang utuh. Nah, ini adalah contoh penyataan pecahan dengan menggunakan bangun datar yang diarsir. Yaitu ini yang bernilai 1/2 dan ini juga bernilai 1/2. Karena setengah bagian ini dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Tentunya contoh bangun datar itu tidak selalu seperti ini. Maksudnya hanya bisa dibagi 2 saja. Tetapi bangun datar biasanya bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Nah, bagian yang diarsir ini adalah bagian yang telah diambil atau bagian yang bernilai 1 dan 2 didapatkan dari bangun datar yang utuh ini dibagi 2 dan memiliki 2 bagian, jadinya dia bernilai, jika diarsir salah satunya bernilai 1/2 dengan nilai yang sudah dibagi 2. Sama seperti ini juga, bahwa bangun datar ini juga bisa dibagi, selain bisa dibagi 2, itu bisa dibagi menjadi 4 bagian gitu. Karena ini telah saya bagi 2, jadi bangun datar ini dibaca menjadi 1/2. Sama seperti lingkaran tadi, bagian yang diarsir ini baru memiliki nilai 1/2 karena bagian utuh dari persegi tersebut telah dibagi menjadi 2 bagian. Jadi, bagian diarsir dibaca 1/2. Bukan dibaca ya, tapi bernilai 1/2. Nah, pecahan biasa 1/2 mewakili ukuran dari masing-masing potongan. Anggap saja ini adalah sebuah telur. Nah, dalam lambang bilangan 1/2, 2 itu menunjukkan banyaknya bagian-bagian yang sama dari suatu keseluruhan atau utuh dan disebut penyebut. Lebih jelasnya, ayo kita buat telur terlebih dahulu. Kita buat telur seperti pada umumnya saja. Maaf ya, telurnya agak bengkak-bengkot. Nah, anggap saja ini sebuah telur. Nah, pada telur ini kita akan bagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk telur yang utuh tadi, kita akan, umpamanya kita belah menjadi 2. Nah, setelah dibelah itu, untuk lebih jelas kita gambarkan lagi.
Anggap telurnya itu sudah sudah dibelah dua. Ini ya, gambar telur. Jadi dua bagian, maaf kalau nggak bisa gambar. Nah, ini telur yang utuh tadi dibelah menjadi dua, atau dipotong jadi dua. Jadi, setelah kita umpamakan dengan telur seperti ini, agar lebih mudah, contohnya kita langsung saja membahas mengenai soal pecahannya. Ada satu soal, yaitu membahas mengenai sebuah telur. Apabila kakak mempunyai sebuah telur yang akan dimakan berdua dengan temannya, maka telur tersebut harus dipotong menjadi dua bagian yang sama, sehingga masing-masing anak akan memperoleh 1/2 bagian tersebut atau 1/2 bagian telur tersebut. Nah, yang mana yang menunjukkan bagian 1/2? Karena kakak mempunyai satu telur yang akan dibagi kepada temannya. Jadi dibagi 2 berarti satu telur yang telah dipotong itu bernilai 1/2. Atau satu bagian dari salah satu dari 2 bagian. Bisa yang dimaksudkan dengan 1/2. Ini juga sama, bernilai 1/2. Jadi masing-masing temannya bisa memakan telurnya setengah-setengah bagian telur yang utuh tadi. Kadang dalam sebuah soal itu, satu telur ini akan diarsir. Jarang dibelah seperti ini. Jadi yang diarsir dan dipotong menjadi 2 bagian ini, yang diarsir berarti memiliki atau dibaca 1/2, bernilai 1/2. Nanti kalau ada pertanyaan, berapakah nilai dari bagian yang telah diarsir di samping? Berarti jawabannya adalah 1/2. Apapun bentuknya ataupun apapun umpamanya pakai. Nanti kalau apapun pertanyaannya dan apapun menggunakan perumpamaan seperti buah, telur, atau bangun ruang lainnya itu, yang manapun yang diarsir, hitung banyaknya. Banyaknya itu banyak dari bagian yang diarsir. Maka dibaca itu banyaknya bagian yang diarsir per banyaknya jumlah atau bagian yang telah dibagi dalam satu bangun ruang tersebut gitu. Nanti apapun bentuk bangun ruangnya, banyaknya atau jumlah dari banyaknya daerah yang diarsir itu merupakan bagian atau potongan yang sama dari keseluruhan. Dari penyampaian mengenai contoh yang dapat dijadikan perumpamaan dalam penanaman konsep pecahan di sekolah dasar, tentunya anak sekolah dasar akan lebih mudah jika diajarkan atau menggunakan perumpamaan dengan benda yang konkret, seperti buah, misalnya buah apel atau benda-benda lainnya yang ada di sekitar sebagai pemahaman siswa. Selain buah-buahan tersebut, tadi juga dijelaskan dan menggunakan perumpamaan dengan contoh bangun datar. Nah, selain contoh bangun datar yang diarsir, peragaan dapat pula menggunakan pita atau tongkat yang dipotong dan diartikan sebagai pendekatan pengukuran panjang, yang dalam perkembangannya dapat untuk mengenalkan letak pecahan pada garis bilangan. Nah, dalam suatu konsep pecahan tidak hanya menggunakan angka yang nominalnya puluhan, tapi juga ada yang ratusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam
pembuatan video kali ini dengan materi penanaman konsep pecahan di sekolah dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.